Film bermula di kota Gyeongsong, Korea, tepatnya pada bulan Maret 1928, di mana di masa saat itu seluruh daerah Korea masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Lalu di kota itu kita pun diperkenalkan dengan seorang anak bernama Hasegawa Tatsuo, yang saat itu bersama keluarganya sedang berencana untuk tinggal bersama kakeknya di kota tersebut. Namun di tengah perjalanan dirinya sempat melihat seorang anak yang seumuran dengannya, dan anak itu bernama Kim Jun-sik. Kim Jun-sik sendiri merupakan anak dari seorang pelayan yang bekerja di rumah Isao Hasegawa yang tidak lain rumah dari kakek Tatsuo sendiri. Ketika Tatsuo telah sampai di rumah kakeknya, dirinya pun disambut hangat oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah pertemuan itu, Tatsuo pun menantang Kim Jun-sik untuk berlomba lari, di mana Tatsuo dan Kim Jun-sik sama-sama memiliki kemampuan dalam berlari cepat. Mereka pun tumbuh bersama, baik sebagai teman maupun sebagai rival. Tatsuo dan Kim Jun-sik selalu bersama mengikuti ajang lomba lari yang selalu diselenggarakan di kota itu setiap tahunnya. Dan seluruh warga di kota itu juga selalu menunggu penampilan dari kedua rival tersebut yang secara tidak langsung membawa dua nama negara, yaitu Jepang dan Korea. Namun pada suatu hari, ketika di kediaman keluarga Hasegawa sedang merayakan sebuah pesta atas kemenangan Tatsuo dalam perlombaan lari, di hari itu ada seseorang yang mengirimkan hadiah misterius, di mana hadiah tersebut ditujukan untuk Tatsuo. Dan saat Tatsuo membuka hadiah tersebut, tidak disangka kalau isi hadiah itu berupa bendera Korea dan juga sebuah boneka kecil yang telah ditanamkan peledak. Dengan sigap sang kakek yang saat itu berada di samping Tatsuo, ia pun mengambil kotak itu dan memeluknya agar ledakan dari benda tersebut dapat diminimalisir. Ketika Tatsuo melihat kakeknya telah tiada di hadapannya, ia pun menuduh ayah dari Kim Jun-sik kalau ialah yang membunuh kakeknya itu. Ayah Kim Jun-sik pun dibawa oleh para tentara Jepang untuk disiksa hingga lumpuh, dan Tatsuo juga mengusir seluruh keluarga Kim Jun-sik dari rumahnya. 10 tahun pun berlalu. Kini Kim Jun-sik telah dewasa dan bekerja sebagai penarik becak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun di suatu pertemuan, dirinya tidak sengaja bertemu dengan seorang atlet Olimpiade Korea bernama Ki Jung-so. Dan karena pertemuan itu, Kim Jun-so pun mengetahui kalau Kim Jun-sik memiliki kemampuan dalam hal berlari. Ia pun memberikan surat pendaftaran untuk mengikuti seleksi Olimpiade dalam perlombaan lari maraton. Dan hal itu pun membuat keluarga dan juga orang di sekitarnya merasa bahagia karena Kim Jun-sik dapat kembali mengikuti perlombaan yang sejak lama ia nanti. Tibalah saatnya seleksi dimulai, dan semua peserta pun telah bersiap di garis start. Ketika suara tembakan terdengar, semua peserta pun langsung berlari cepat untuk menuju garis finish. Saat perlombaan itu sedang berlangsung, di sana Tatsuo berhasil memimpin posisi pertama dari peserta lainnya. Sedangkan Kim Jun-sik jauh tertinggal di belakang rivalnya, yaitu Tatsuo. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, Kim Jun-sik pun berhasil melampaui Tatsuo yang saat itu memimpin posisi pertama. Dan di perlombaan itu, Kim Jun-sik berhasil lebih dulu sampai di garis finish sebelum Tatsuo datang. Kebahagiaan yang ia rasakan kini tidak bisa disembunyikan lagi, karena impiannya untuk ikut dalam Olimpiade sebentar lagi akan tercapai. Keluarga, teman, dan para pendukungnya pun bersorak bahagia atas kemenangan Kim Jun-sik dalam perlombaan itu. Namun hal tersebut seketika berubah ketika panitia memutuskan untuk mendiskualifikasi Kim Jun-sik dari perlombaan itu karena telah dianggap melakukan kecurangan saat perlombaan itu berlangsung. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Kim Jun-sik pun protes ke panitia pelaksana, dan karena kemarahan dari pendukungnya yang tidak dapat dibendung, akhirnya terjadilah kerusuhan antara orang Korea dengan orang Jepang di tempat itu.
Atas kejadian itu, pemerintah Jepang pun menjatuhkan hukuman kepada para perusuh yang kebanyakan dari orang Korea. Mereka semua akan dihukum untuk mengabdi sebagai tentara kekaisaran Jepang yang akan dikirim ke perbatasan untuk ikut menjaga kamp pasukan Jepang dari serangan pasukan Uni Soviet. Sesampainya di kamp, mereka pun langsung dihadapi pertempuran yang begitu mengerikan antara pasukan Soviet yang terus-menerus menyerang dan membuat pasukan Jepang semakin terdesak. Hal itu pun membuat Jepang tidak punya pilihan lagi selain mundur dari medan pertempuran. Singkatnya, selama mereka berada di kamp, para tentara Korea selalu mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak adil dari pasukan Jepang. Hingga suatu hari datanglah seorang perwira baru yang tak lain dan tak bukan adalah Tatsuo, yang diperintahkan untuk menggantikan komandan lama yang akan dihukum harakiri karena menyuruh pasukannya mundur saat berperang. Kedatangan Tatsuo membuat keadaan di sana semakin menjadi mencekam, di mana dirinya selalu memperlakukan tentara relawan dengan semena-mena dan selalu bertingkah sesuka hati terhadap Kim Jun-sik. Ketika semua tentara dikumpulkan saat itu, Tatsuo berencana ingin membuat regu banzai yang akan diisi oleh personil dari tentara relawan termasuk Kim Jun-sik. Namun dikarenakan Kim Jun-sik menolaknya, Tatsuo pun mengajarnya dan mengurungnya di bawah penjara bersama pejuang wanita dari China bernama Shirai. Sebelum fajar tiba, saat itu teman-teman Kim Jun-sik datang dan membebaskannya, di mana mereka semua ingin berencana untuk kabur dari camp itu, dan mereka pun berhasil kabur dari camp tersebut. Di tengah pelariannya itu, mereka dikagetkan dengan pemandangan tank Soviet yang ingin melakukan serangan dadakan ke arah camp Jepang. Melihat hal itu, Kim Jun-sik pun yang sebenarnya akan kabur dengan teman-temannya, setelah melihat pemandangan itu, dirinya pun memilih untuk kembali menuju camp Jepang dan meninggalkan temannya di dermaga. Dirinya pun berlari kencang menuju kamp pasukan Jepang untuk memberitahukan Tatsuo dan pasukan lainnya tentang kedatangan pasukan Uni Soviet yang ingin menyerang. Namun Kim Jun-sik terlambat dikarenakan pasukan Uni Soviet telah memasuki wilayah kamp pertahanan Jepang, dan pada akhirnya terjadilah pertempuran yang begitu epik dan menegangkan di medan tersebut. Kurangnya peralatan tempur dan juga jumlah pasukan, hal itu membuat Jepang harus menelan kekalahan yang tragis di medan pertempuran. Para tentara yang selamat dibawa oleh pasukan Soviet untuk dijadikan tawanan perang dan juga budak pekerja. Ketika mereka sampai di wilayah kekuasaan Uni Soviet, Tatsuo yang awalnya adalah seorang perwira terpaksa harus menahan malu karena telah diturunkan derajatnya. Selama berada di sana, Kim Jun-sik dan Tatsuo selalu tidak akrab dan sering terlibat perkelahian di dalam camp itu, dan karena keseringan itu, perwira Soviet pun menyuruh mereka berdua untuk berduel hingga salah satu di antara mereka ada yang meninggal. Ketika Kim Jun-sik memiliki kesempatan untuk membunuh Tatsuo, dirinya pun justru tidak membunuhnya dan membiarkan Tatsuo agar tetap hidup. Dan karena hal tersebut, mereka berdua pun dihukum gantung di atas tiang yang cukup tinggi dengan cuaca ekstrim yang saat itu melanda tempat tersebut.
Hari demi hari pun mereka telah lewati. Semua para tawanan perang dipaksa untuk terus bekerja meskipun sedang musim dingin yang ekstrim. Dengan cuaca yang sangat dingin ditambah tenaga yang terkuras habis, membuat mereka gampang terkena radang dingin. Di mana ketika mereka terkena gejala tersebut, maka mereka akan dieksekusi dan mayatnya akan dibakar untuk digunakan sebagai bahan bakar pengapian. Lalu singkat cerita, ketika di saat mereka sedang bekerja, saat itu semua para tawanan telah melakukan kerusuhan terhadap para penjaga yang ditugaskan di sana. Dan karena hal itu semua tawanan pun dikumpulkan, serta semua yang terlibat dalam kekacauan tersebut akan dieksekusi mati dengan cara ditembak. Satu persatu tawanan pun dieksekusi, dan kini saatnya barisan Kim Jun-sik dan Tatsuo pun akan diselesaikan. Namun sebelum penembakan itu terjadi, tiba-tiba datanglah seorang pembawa pesan yang berasal dari markas pusat Soviet, di mana perwira itu membawa kabar penting kalau pasukan Nazi sedang melakukan serangan ke daerah Uni Soviet. Dan di tempat itu, pasukan Soviet pun langsung membuka rekrutmen untuk mencari tentara relawan yang akan bergabung dengan pasukan Soviet. Dan bagi mereka yang tidak ikut ambil bagian, maka mereka akan dieksekusi langsung di tempat tersebut. Kim Jun-sik dan Tatsuo pun selamat dari eksekusi itu, dikarenakan dirinya memilih untuk bergabung menjadi tentara Soviet. Mereka semua pun dibawa menuju medan pertempuran yang berada di kota Moskow pada tahun 1941. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut dengan pertempuran yang sangat berdarah antara Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Satu persatu pasukan Uni Soviet tewas dalam pertempuran itu. Pasukan Nazi yang bertahan perlahan terus bergerak maju dan menekan pasukan Uni Soviet kembali untuk mundur. Pasukan Soviet kini sudah ada di ujung tanduk dan pasukan yang tersisa memilih untuk mundur dari pertempuran. Namun di tempat itu perwira Soviet memaksa pasukannya untuk tetap bergerak maju dan perwira itu juga akan menembak pasukannya jika ketahuan mundur dari pertempuran tersebut. Secara tidak langsung, Tatsuo yang melihat tindakan dari perwira itu, dirinya pun teringat akan masa lalunya ketika masih menjadi perwira pasukan Jepang yang selalu menembaki pasukannya saat berperang. Selama pertempuran berlangsung, Kim Jun-sik selalu menyelamatkan Tatsuo dari bahaya yang menghampiri dirinya. Hingga hal tersebut membuat telinga dari Kim Jun-sik harus mengalami luka akibat ledakan yang berada di dekatnya. Pertempuran itu pun berhasil dimenangkan oleh pihak Jerman, dan dalam pertempuran itu, hal tersebut menimbulkan banyak sekali korban dari kedua belah pihak. Singkatnya, Kim Jun-sik dan Tatsuo berhasil selamat dari pertempuran, dan mereka berdua pun berencana akan melakukan perjalanan menuju wilayah Nazi melalui jalur pegunungan. Dengan hanya berbekal baju tentara Nazi dan makanan seadanya, mereka pun harus berusaha keras untuk melewati dinginnya pegunungan kala itu. Hari demi hari pun mereka lewati bersama, dan kini terlihat mereka berdua semakin akrab satu sama lainnya. Dan tampaknya dendam dan ego yang sempat ada di antara mereka kini mulai menghilang. Tatsuo pun semakin sadar bahwa Kim Jun-sik adalah orang yang sangat baik dan penilaiannya selama ini tentang Kim Jun-sik adalah salah. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya mereka pun sampai di sebuah pemukiman yang berada di wilayah jajahan Jerman. Tatsuo yang telah mengalami luka akibat pertempuran itu, kini dirinya benar-benar berada di kondisi kritis. Namun Kim Jun-sik yang selalu berada di sampingnya, dirinya pun berusaha untuk mencarikan obat-obatan yang berada di pemukiman itu. Dan tanpa disadari, dirinya pun tertangkap oleh tentara Jerman dan pasukan itu pun membawa Kim Jun-sik sebagai tawanan perang meninggalkan Tatsuo yang berbaring sendirian dalam kondisi yang kritis. 3 tahun pun berlalu. Tatsuo yang berhasil bertahan hidup dan saat ini telah bergabung dengan pasukan tawanan Jerman, dirinya sedang berada di satu mobil dengan pasukan lainnya menuju Normandy, Perancis, di mana satuan itu diperintahkan untuk membangun Atlantic Wall yang diperuntukkan untuk menghalau serangan sekutu dari Selat Inggris. Selama Tatsuo berada di sana, dirinya pun selalu memikirkan keberadaan Kim Jun-sik yang telah menjadi sahabatnya. Es wird Zeit, dass du deinen Freund aus Joseon vergisst. Es gibt hier keinen Asiaten. Du bist der Einzige. Ist Kerl hat's gut.
Der kann ganz frei rein und raus aus der Kaserne. Dan tak lama Tatsuo pun dipertemukan dengan Kim Jun-sik yang saat itu sedang berlari di atas pantai. Mereka pun bertemu sebagai saudara yang telah terpisahkan begitu lama. Lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama sebelum perang yang akan datang mengacaukan pertemuan itu. Singkat cerita, ketika Tatsuo dan Kim Jun-sik berencana untuk kabur dari camp itu, tidak lama datanglah sekumpulan pesawat pembom sekutu yang menjatuhkan muatannya ke arah bunker pertahanan Jerman di Atlantic Wall. Dan hal tersebut adalah awal dari pertempuran antara sekutu dan Jerman yang akan dikenal dengan nama Operation Neptune atau yang lebih dikenal The Day. Seluruh serangan sekutu telah dikerahkan dari segala medan, mulai dari serangan udara hingga serangan laut pun dikerahkan. Kini pasukan Jerman yang berada di Atlantic Wall mulai terdesak dan telah berada di ambang kekalahan. Kim Jun-sik dan Tatsuo yang mengetahui hal tersebut, mereka pun memilih tidak boleh berlama-lama lagi di tempat itu dan mereka pun memutuskan untuk lari secepatnya menghindari serangan sekutu yang menghampiri mereka. Namun walaupun mereka dapat berlari kencang di lapangan itu, di sana mereka tetap terkena ledakan dari sebuah peluru artileri yang meledak di dekat mereka. Dan hal itu pun membuat mereka terlempar karena ledakan tersebut, serta membuat Kim Jun-sik harus mengalami luka yang sangat serius. Untuk sekian kalinya, Kim Jun-sik berhasil menyelamatkan Tatsuo dari bahaya yang menimpanya. Kim Jun-sik pun mengalami pendarahan akibat karena telah menolong Tatsuo dari ledakan yang berada di dekat mereka. 김 준식だ。네恩人だと言ったら殺されるかもしれない。ジュジ君、しっかりしろ。お前こんな風に死んじゃダメだ。うちに帰るんだろ。帰って一緒に走るんだろ。後悔はしてない。夢は叶わなかったけど。Kim pun tewas dalam pertempuran itu dan meninggalkan Tatsuo yang sedang menangis karena melihat sahabat terbaiknya harus mati dengan cara yang cukup tragis. Jessica! Jessica! Lalu di akhir film terlihat Tatsuo sedang berlari di Olimpiade London pada tahun 1948. Ia pun memakai nama Kim Jun-sik dengan nomor punggung 265. Alasan ia memakai nama tersebut dikarenakan dirinya ingin mewujudkan mimpi dari sahabatnya, yaitu mengikuti kejuaraan Olimpiade dan memenangkan perlombaan tersebut. Dan film pun selesai. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone.
could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you.